Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Kustanto Pramono sebagai GM dari Polmah, kemudian Ibu Adelia, Dr. Ulul Albab dan DKM Masjid Sunda Kelapa. Barakallahu fikum. Hari ini kita akan sharing tentang tema menjaga amarah di bulan yang berkah dan juga bagaimana meraih puasa yang insya Allah menjadi derajat takwa. Poin pertama yang saya ingin berbagi dengan teman-teman Promak di seluruh Indonesia adalah bahwa Nabi SAW itu teladan yang paling baik dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi puasanya Nabi itu adalah puasa yang produktif. Kalau bahasa anak muda itu bukan gara-gara puasa dia jadi mager, jadi malas beraktivitas, jadi kurang produktif, jadi nggak kemana-mana gara-gara alasan puasa. Ditambah lagi kadang-kadang ada yang alasannya gara-gara hadis tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, sehingga sepanjang hari tidur terus gitu. Padahal kalau kita membaca sejarah kehidupan Nabi itu, justru Nabi sangat produktif di bulan puasa. Di bulan puasa itu kaum muslimin mendapatkan banyak sekali kemenangan-kemenangan besar. Mulai dari Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah itu terjadi di bulan puasa. Kemudian dibangunnya sebuah peradaban di Andalusia itu juga di bulan puasa, kemudian perang Ain Jalut melawan Mongol juga di bulan puasa. Banyak lagi kemenangan-kemenangan dakwah yang diraih oleh kaum muslimin justru di bulan puasa. Begitu juga dengan kehidupan pribadi Nabi SAW, justru Nabi itu menjadi orang yang ajwadun nas fi syahri Ramadan. Menjadi orang yang paling produktif dengan kebaikan dan amal soleh di bulan Ramadan. Banyak orang yang beliau bantu di bulan Ramadan, banyak orang miskin yang beliau santuni di bulan Ramadan. Selain pastinya ibadah-ibadah ritual, membaca Al-Quran, sholat tarawih. Bahkan Nabi kalau sholat tarawih di bulan Ramadan itu satu malam bisa sampai 10 juz. Ini puasa kita, tarawih kita kayaknya kalau dibandingkan sama Nabi masih jauh banget lah. Ini menunjukkan betapa puasa gak menghalangi Nabi dari produktivitas, gak menghalangi Nabi dari kebugaran, dari kesehatan beliau. Justru dengan berpuasa beliau semakin sehat. Nah, hari ini kita pengen belajar apa sih rahasia kesehatan Nabi ketika beliau sedang berpuasa. Kenapa Nabi dengan berpuasa kok makin kuat dan makin bergairah dalam beramal sholih. Kok bisa Nabi buka puasa tapi bisa sholat tarawih sampai 10 juz. Karena kita biasanya habis buka puasa itu sholat tarawih Al-Ikhlas aja ngantuk gitu. Sementara Nabi habis buka puasa sholat tarawihnya bisa 10 juz. Ini kan menunjukkan bahwa ada rahasia dan tips Ramadan hacks mungkin ya, atau life hacks tentang bagaimana berpuasa ala Nabi yang insya Allah bisa lebih bermanfaat buat orang lain dan juga meraih derajat takwa. Yang pertama adalah dari mulai pola makan. Kata sahabat, Nabi itu kalau berbuka puasa biasanya beliau makan korma muda yang masih basah. Itu korma muda yang masih basah, beliau menjadi favorit buka puasanya Rasulullah SAW. Kemudian kalau tidak ada korma muda yang basah, biasanya Nabi itu berbuka puasa dengan korma yang sudah matang atau tamar. Nah, kalau tidak ada korma maka Nabi minum air kemudian melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kalaupun Nabi makan, Nabi punya sebuah tips supaya makanan itu menjadi berkah, tidak menghalangi kita dari ibadah. Kata Nabi, al-mu'min ya'kulu fi mi'alatin wahidah. Seorang mukmin itu makan dengan kapasitas 1 usus. Jadi dalam hadis itu diibaratkan usus itu ada 10, maka mukmin itu makan dengan kapasitas 1 usus saja. Jadi 1/10 dari kebutuhan fullnya lambung,
fullnya usus dia hanya mengambil 1/10-nya untuk makan ketika berbuka puasa. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ma akala alu Muhammadin fi yaumin aklatain illa ihdahuma tamrun. Tidaklah keluarga Muhammad itu makan sehari 2 kali kecuali salah satunya adalah korma. Jadi Nabi nggak pernah makan sehari 2 kali kecuali salah satunya makan korma saja dengan 3 butir atau maksimal 7 butir di pagi hari. Ini menunjukkan bahwa pola buka puasa, pola makan Nabi itu menjadi rahasia dan tips kenapa Nabi orangnya produktif di bulan puasa. Kenapa Nabi itu bisa taraweh sampai 10 juz. 10 juz itu kalau kita baca kurang lebih 5 jam. Jadi tarawehnya Nabi itu 5 jam. Taraweh kita mungkin 15 menit gitu. Ada yang bahkan tarawehnya Al-Fatihahnya 1 nafas sehingga 10 menit beres sekian rakaat. Nah ini menunjukkan bahwa kita tuh nggak sekuat Nabi dan tidak sebergairah Nabi di bulan Ramadan. Apa rahasia lainnya? Ternyata selain pola makan, Nabi itu punya pola berobat. Jadi Nabi itu punya habit mengkonsumsi vitamin ataupun obat-obat yang sehat untuk menjaga kebugaran dan kesehatan beliau. Nabi mengatakan khairu ma tadawaitum bihi as-sa'ud wal ladud wal hijamah wal masyu. Ada 4 pola berobatnya Nabi. Yang pertama as-sa'ud al-ladud. Apa itu as-sa'ud al-ladud? Obat atau vitamin yang diminum, obat dan vitamin yang diteteskan ke hidung. Kemudian al-hijamah itu kayak cuci darah versi sunnah, yaitu dengan cara hijam, yaitu dikeluarkan darah kotornya. Dan yang keempat adalah al-masyu, jalan kaki. Inilah pola sehat hidupnya Rasulullah SAW. Yang pertama as-sa'ud al-ladud. As-sa'ud itu meminum vitamin dan obat lewat mulut. Al-ladud meneteskannya lewat hidung. Nah ternyata Nabi juga menganjurkan orang yang berpuasa khususnya atau orang yang dalam kondisi ingin menjaga kebugaran dan kesehatan itu untuk rutin mengkonsumsi vitamin dan juga obat-obatan yang sehat untuk kebutuhan dia. Karena Nabi tahu kita nggak mungkin seideal Nabi lah dalam pola hidup. Mungkin Nabi jarang sakit ya, setahun seumur hidup cuma 2 kali. Kenapa? Karena pola makan Nabi itu sehat banget. Nabi nggak pernah makan 3 kali sehari. Walaupun kita mungkin normalnya makan sehari 3 kali, Nabi itu makan sehari sekali, maksimal 2 kali. Kalau 2 kali pasti salah satunya korma yang udah matang. Kata Nabi tadi, ma akala alu Muhammadin fi yaumin wahid aklatain illa ihdahuma tamrun. Tidaklah keluarga Muhammad makan sehari 2 kali kecuali salah satunya adalah tamar. Tamar itu korma matang yang manis. Itu udah cukup untuk membuat beliau sanggup beraktivitas. Sehingga bagaimana dengan kita yang tidak bisa menjaga pola makan seperti Nabi? Tadi Dr. Ulul Albab juga menyampaikan kita tuh kalau buka puasa kadang-kadang segala macam pengen dimakan. Pas lagi ngabuburit segala macam pengen dibeli. Ada gorengan, ada kolak, ada minuman manis, ada ini dan itu. Sehingga nyatanya seringkali ketika kita berpuasa kita justru memiliki keluhan tentang kesehatan. Mulai dari sakit mah, lambung, bahkan ada yang gara-gara berpuasa dia jadi kambuh penyakit lamanya dan seterusnya. Maka karena itulah kenapa Nabi SAW menganjurkan kita untuk mengkonsumsi obat-obatan yang bisa menjaga kesehatan. Ya, minum obat, minum vitamin, promah dan seterusnya supaya ketika kita berpuasa itu kita nggak ada alasan untuk tidak produktif. Jangan sampai gara-gara sakit mah kita jadi kurang produktif, gara-gara sakit mah kita jadi malah mager. Nah itu bukan puasa ala Nabi. Puasa ala Nabi itu tetap menjaga produktivitas. Harusnya di bulan Ramadan tuh produktivitas kita 2 kali lipat minimal lebih besar daripada di bulan yang lain. Kalau di bulan Ramadan justru kita lebih banyak mager, berarti puasa kita belum derajat takwa. Itulah kenapa ada tips dari Nabi untuk mengkonsumsi vitamin dan obat yang menyehatkan tubuh kita ketika kita sedang berpuasa. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah bahwa puasa itu secara moral adalah sebuah terapi bagi kita untuk memperbaiki akhlak. Jadi puasa itu adalah sebuah terapi bagi kita untuk memperbaiki akhlak.
Bagaimana caranya? Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu pelindung, perisai. Fa inimru'un qatalahu au syatamahu falyakul inni shaim inni shaim. Jadi kalau ada orang yang memancing kita untuk marah-marah, untuk bertengkar, untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita mengingatkan diri kita dan orang itu dengan mengatakan saya lagi puasa. Ini artinya bahwa kalau kita sadar bahwa puasa itu adalah penjagaan kita dari hal-hal yang buruk, maka kita harusnya terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik dengan cara berpuasa. Makanya Nabi mengatakan as-siyamu junnah fala yarfus wala yajhal. Puasa itu adalah pelindung, puasa itu adalah perisai. Sehingga la yarfus, janganlah orang yang lagi puasa itu ngata-ngatain orang lain. Nih buat teman-teman anak muda nih, di bulan puasa harus tahan diri dari komen negatif di sosmed. Harus nahan diri dari debat, nge-replay komen yang haters. Harus nahan diri dari berdebat di grup WA bareng teman-teman. Dan berbagai macam lagi perdebatan yang gak produktif. Kenapa? Karena ini shaim, saya lagi puasa, saya gak mau berdebat. Apalagi yajhal, bertengkar, rame, mencela, kemudian temperamen, amarah, kemudian kita apalagi di bulan Ramadan itu yang paling ujian itu kalau pas pulang kerja, pulang sekolah, sore hari mau berbuka di rumah. Itu kan ujian banget karena di jalan macet, sementara kita pengen cepat sampai di rumah, kita mungkin lagi lapar-laparnya, itu sangat menjadi ujian untuk orang kemudian marah-marah di jalan. Ada yang klakson panjang, ada yang rebutan satu jalur, ada yang ngelewatin jalur busway, ada yang kemudian buka kaca kemudian mencela. Dia lupa ketika kita berpuasa lalu kita terpancing amarah, maka pahala ibadah puasa kita gugur, tinggal puasa secara zahirnya saja. Makanya Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia gak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa dia dari puasanya cuma dapat lapar dan haus? Udah gugur pahala puasanya oleh marahnya. Gugur pahala puasanya oleh sifat akhlak buruknya ketika dia lapar, apalagi ketika dia terganggu kesehatannya, sakit mah, sakit kepala, panas dingin segala macam gak biasa puasa, akhirnya dia marah-marah, marah di rumah, marah ke anak, marah ke istri, marah ke tetangga, marah ke orang di jalan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi semua itu? Kita internalisasi lagi, kita bangun lagi awareness kita bahwa puasa itu harusnya menahan diri kita. Secara bahasa arti as-siyam itu imsak. Kata ulama as-siyamu huwal imsak. Puasa itu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Bukan hanya makan dan minum, tapi juga menahan diri dari ucapan yang tercela. Menahan diri dari emosi dan marah-marah. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan puasa kita bisa menjadi puasanya orang yang bertakwa. Saya kira inilah dua hal yang paling penting untuk saya berbagi dengan teman-teman sekalian, baik yang ada di sini di Masjid Sunda Kelapa maupun yang menonton secara online. Saya simpulkan yang pertama adalah puasa itu harusnya meningkatkan produktivitas kita dalam kebaikan. Gak boleh menurunkan apalagi menghalangi, gak boleh mager. Apa tipsnya? Satu, pola hidup dimulai dari pola makan. Makanlah seperti Nabi, jangan kebanyakan, jangan kekurangan. Kalau kebanyakan itu membuat kita malas beribadah dan hilangnya empati kepada orang miskin. Kalau kekurangan maka kita menzolimi hak tubuh kita. Nah, yang ideal itu kata Nabi makan itu 1/6 paling banyak dari kebutuhan kita. Jadi kalau kita ngelihat nasi padang nih, satu bungkus nasi padang itu harusnya dibagi 3 atau dibagi 6. Itulah pola makan yang sehat sebetulnya. Tapi kan kita nasi padang biasanya 2 bungkus sendiri ya kalau buka puasa. Gimana mau sholat taraweh, harusnya nasi padang itu kan 1 porsi tuh. Idealnya nih kalau buka puasa dibagi 6. Cuman berat nasi padang dibagi 6 buat kita. Itulah alasan kenapa kita gak sehat, gak produktif dibandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah itu idealnya ya senasi padang itu bagi 6. Kalau makan nasi, tapi kan Nabi gak makan nasi ya. Nabi makannya roti, gandum. Kalau yang lebih ke buah-buahannya Nabi makannya jeruk,
Nabi suka pisang, termasuk korma. Jadi makanan Nabi itu udahlah sehat, porsinya pas, nggak kebanyakan, nggak kedikitan. Dan dimakan di waktu yang tepat juga, sahur, berbuka, minum air putih yang banyak. Nabi suka minum air putih yang dicampur dengan korma. Sekarang udah jadi infus water tuh, air putih dikasih korma. Jadi pemanisnya bukan dari sirup, pemanisnya dari korma. Atau Nabi mencampurkan air putih dengan madu, selama nggak pakai sendok dari besi ya, tapi sendoknya dari kayu, maka madunya nggak rusak, itu juga sehat. Itu hobinya Nabi tuh, namanya aswadain. Aswadain itu air dan madu. Itu kesukaannya Rasulullah SAW. Yang kedua tipsnya adalah ya Nabi itu suka berjalan kaki kemana-mana. Kecuali jauh banget baru naik kendaraan. Kendaraan Nabi pun beda sama kita. Kalau kita kendaraannya udah AC, disetirin, matic, jadi nggak keluar keringat. Udahlah AC, matic disetirin pula, jadi nggak keluar keringat. Kalau Nabi udahlah nggak ada AC, manual yaitu onta atau kuda, ya pasti nyetir sendiri, nggak dibonceng, sehingga Nabi dengan kendaraannya juga berkeringat. Apalagi Nabi hobi jalan kaki, sehingga dengan kayak gitu Nabi akan lebih bugar, bergairah dalam banyak kebaikan. Yang ketiga tadi kesimpulannya adalah Nabi juga suka untuk mengkonsumsi obat ataupun vitamin yang bisa menjaga kesehatan beliau. Itulah kenapa ada hadis as-sa'ud wal-ladud, makanan ataupun obat yang dikonsumsi dengan cara diminum ataupun dengan cara diteteskan ke hidung. Dengan pola as-sa'ud al-ladud ini, insya Allah kita bisa menghindari penyakit-penyakit yang menghalangi kita dari ibadah puasa. Termasuk salah satunya penyakit mah, kemudian kambuh penyakit-penyakit lama dan seterusnya. Yang terakhir adalah yuk kita sama-sama jadikan ibadah puasa kita sebagai terapi untuk menahan amarah. Terapi memperbaiki akhlak. Kalau ada orang yang mancing kita di sosmed, kalau ada orang yang mancing kita di jalan, katakan kepada diri kita sendiri, nggak usah teriak-teriak bilang ana shaim, nggak perlu. Ngomong ke diri sendiri, ini shaim, saya lagi puasa, ya udah deh saya nggak mau kepancing. Jadi maksud dari hadis itu bukan pamer kalau kita lagi puasa ke orang lain. Misalnya ada orang di sosmed ngebully kita tuh, terus kita replay, saya lagi puasa, itu kan jadi riak ya. Jadi maksud dari hadis itu adalah katakan kepada diri kita masing-masing, saya lagi puasa, jadi saya nggak mau kepancing. Saya lagi puasa, jadi saya nggak mau marah-marah. Saya lagi puasa, jadi saya tidak akan mencela. Mudah-mudahan dengan hal ini, sunnah Nabi dalam ibadah puasa ini kita bisa meraih la'allakum tattaqun, puasa dengan derajat takwa. Sekali lagi terima kasih dan saya juga mengucapkan selamat nih buat Promah yang sudah meluncing program Mahmeter Mahmeternya, dan luar biasanya dimulai dari masjid-masjid. Ada 700-an masjid tadi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ketika mengawalinya dari kebaikan, insya Allah akan berkah dan bertambah kebaikan. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.